Kalian percaya nggak? Indomaret, Alfamart, dan Swalayan itu dia tetap bisa menghasilkan uang meskipun dia itu nggak jualan produk. Nah, jadi begini teman-teman. Saya sudah pernah buat video ini sebelumnya, tapi saya akan buat dengan lebih jelas lagi. Jadi mohon ditonton sampai habis. Nah, khususnya nih bagi kalian yang punya usaha grosir atau udah punya toko besar, kalian bisa tonton video ini dan bisa terapkan cara ini di bisnis kalian. Yang pertama, jadi mungkin bagi kalian hanya tahu ya teman-teman, pendapatan Indomaret atau pendapatan dari Swalayan itu dari keuntungan jualan, tapi itu salah. Keuntungan dari jualan itu adalah salah satu pendapatan, bukan satu-satunya pendapatan. Nah, jadi gini, terkadang itu Alfa sama Indo dan Swalayan besar, dia itu ngambil keuntungan itu bukan dari keuntungan jualan, tapi dari sampah kardus teman-teman. Wah, menarik ya teman-teman. Jadi begini, saya waktu itu pernah ngobrol sama supervisor Indomaret teman-teman. Nah, ya pokoknya orang Indomaret lah. Nah, terus begini, dia bilang begini, Mas percaya nggak, dalam 8 bulan ini penjualan kardus itu bisa digunakan untuk membeli mobil inventaris supervisor Indomaret. Nah, kalian nggak usah berkomentar di video ini supervisor mana mas, supervisor daerah mana mas, yang penting itu supervisor teman-teman ya. Jadi ya itu privasi lah. Nah, tapi kita nggak usah mengulik yang itu teman-teman, kita ambil poin pentingnya. Berarti begini cara jualannya itu, sistemnya wah udah apa ya, canggih teman-teman. Dia itu kadang hanya jual modal. Misalnya kopi Prenteng dia beli dari distributor 7.000, dia jual 7.000 rupiah, bahkan kadang dia jual 6.500 rupiah. Lo kan rugi? Sebenarnya nggak rugi, karena dia mendapatkan kardus teman-teman. Nah, untuk kardusnya sendiri teman-teman, terutama kardus yang tebel seperti Mami Poko, Popok Sweety, pokoknya kardus-kardus yang tebel itu nggak dijual per kilo, tapi per biji teman-teman. Buat apa mas? Buat packingan. Bahkan kardus Sarimi itu saya dulu pernah punya channel, dia itu berani membeli teman-teman satu piece kardus ya teman-teman, itu harganya 3.500. Saya beli dari warung 500. Lah kalau misalnya dikiloin itu paling sekilo 2.000, 1.500 ya kan. Ini satu saya beli 500, saya jual 3.500. Nah, itu digunakan untuk membuat packingan bakpia teman-teman. Jadi saya jualnya itu ke supplier bakpia. Itu yang pertama. Terus produk-produk kardus seperti minyak goreng yang tebal itu digunakan untuk packingan alat-alat berat, seperti misalnya aksesoris pintu, seperti aksesoris motor, itu biasanya menggunakan kardus yang tebal. Nah, itu jadi poin pertama ya teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya ada istilah sampah jadi rupiah, yaitu teman-teman, itu yang pertama, pendapatan Indomaret atau Swalayan besar yaitu dari keuntungan menjual kardus. Terus yang kedua teman-teman, dia ini selain mendapatkan keuntungan dari jualan produk, dia juga bisa mendapatkan keuntungan dari jualan kartu member teman-teman. Kalau misalnya di Swalayan besar ya teman-teman, apalagi di daerah di kota Jakarta, itu kalau misalnya kita itu mau menjadi member, itu bayarnya itu macam-macam. Ada member 1, member 2, member 3. Nah, itu kan kali banyak orang, kan itu udah jadi pemasukan yang lain juga teman-teman. Terus berikutnya yang ketiga, ini adalah kalian bisa mendapatkan pendapatan dari parkir ya. Untuk mal-mal besar itu dia itu nggak jualan produk, sebenarnya itu tetap bisa menghasilkan uang, yaitu dari parkir teman-teman. Terus berikutnya yang keempat adalah dia tetap bisa menghasilkan uang meskipun tanpa jualan produk ya teman-teman. Itu adalah dari penyewaan teras. Penyewaan teras. Bayangkan teman-teman, jika dia terasnya itu luas, itu satu teras kadang ada yang sebulan itu bayarnya 1 juta. Kalau di kota besar sewa teras ya teman-teman, itu bisa sampai puluhan juta. Apalagi di daerah mall di Jakarta, Season City, itu mau jualan cilok, mau nyewa di teras yang paling atas, wah itu udah luar biasa teman-teman. Sebentar saya ngopi dulu teman-teman. Biar ngomongnya nggak belibet. Oke, nah itu adalah dari penyewaan teras.
Terus berikutnya yang kelima adalah dari penyewaan gondola. Kalian tahu kan, kalau misalnya kalian masuk ke swalayan atau Indomaret atau Alfamart, itu kadang ada lorong-lorongnya. Ini khusus minyak wangi, ini khusus untuk mie instan, ini khusus untuk aneka kopi, ini untuk popok. Percaya nggak kalian? Brand PNG ya teman-teman, dia itu nyewa rak ya teman-teman, nyewa gondola. Itu sehari bayar 50.000 teman-teman. Luar biasa nggak teman-teman? Produknya kan kalau PNG cuma Downy ya sama sampo Pantene, itu sehari dia bayar 50.000 sewa rak teman-teman, paling cuma 1 rak 2 rak. Luar biasa nggak? Terus berikutnya lagi, apalagi kalau misalnya sistem kemitraan, wah itu udah luar biasa lagi. Oke, terus yang terakhir ya teman-teman, untuk sistem kemitraan, sistem sewa dan lain sebagainya, nanti akan saya buatkan video detailnya, karena kalau misalnya saya bahas di sini kepanjangan nanti kalian bosen. Terus yang terakhir aja teman-teman, Indomaret, Alfamart, dan swalayan besar, dia bisa menghasilkan uang lebih dari aplikasi. Seperti misalnya, bagi kalian yang mau mendapatkan promo Indomaret, kalian bisa download aplikasi Isaku, udah ada di Play Store misalnya. Nah, kenapa dia membuat aplikasi segala? Kenapa? Yang pertama untuk mempermudah, yang kedua adalah cuan teman-teman. Jadi bagi kalian begini, yang belum tahu ya teman-teman, kalau misalnya kalian seorang blogger atau youtuber ya teman-teman, seperti yang saat ini saya lakukan, itu memang bisa mendapatkan uang AdSense. Nah, tapi kalau misalnya aplikasi sama game di Play Store, dia kalau misalnya di-download banyak orang, mereka akan mendapatkan uang namanya AdMob teman-teman. Nah, itu adalah sumber pendapatan lain juga teman-teman. Yang terakhir adalah mereka mendapatkan pendapatan lain selain dari jualan produk, yaitu dari transaksi virtual. Seperti misalnya ya teman-teman, seperti misalnya nih, kalian mau bayar Shopee, lewatnya Indomaret, lewatnya Alfamart, mau bayar listrik, mau bayar tagihan, otomatis kan Indomaret kan juga mendapatkan keuntungan ya kan. Kalau misalnya bayar lewat apa namanya ATM misalnya, bayarnya belanja habis 150, bayarnya 150.000. Tapi kalau lewat Alfamart ada administrasi 2.000 kali berapa orang, ya nggak? Ya, jadi itu adalah alasan kenapa Indomaret itu bisa menjual produknya itu terkadang sangat murah sekali teman-teman. Dan yang terakhir nih saya lupa teman-teman, terkadang Indomaret sama Alfamart dia itu membuat produk sendiri. Pasti kalian udah pernah lihat kan produk sikat gigi yang mereknya Indomaret, produk sendal yang mereknya Indomaret. Nah, dengan dia membuat produk sendiri, otomatis untungnya lebih besar dibandingkan saat dia itu melakukan order dari pabriknya sekalipun. Seperti itu teman-teman. Ya, itu adalah beberapa alasan rahasia ya teman-teman, rahasia Indo, Alfa sama swalayan besar, kenapa dia itu bisa menjual harga produk yang sangat murah. Karena dia mendapatkan sumber pemasukan itu bukan dari jualan produk, bukan dari selisih jualan produk atau keuntungan jualan produk, tapi dia mendapatkan keuntungan dari banyak sumber teman-teman. Oke, bagi kalian yang seorang grosir ataupun seorang special outlet, kalian bisa tuh terapkan sistem seperti yang saya share di video ini. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf kalau misalnya ada penjelasan yang kurang detail, silakan kalian tulis di kolom komentar yang nggak detail di mananya. Maaf juga kalau misalnya dalam penyampaiannya itu belibet, karena memang belum ngopi teman-teman. Sebelum puasa, nanti kalau misalnya udah puasa, sebentar lagi ya teman-teman, 3 hari lagi kita memasuki bulan puasa, jadi udah nggak bisa ngopi. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Bagi kalian yang ingin menonton video saya selanjutnya, silakan kalian di subscribe. Terima kasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.